naproxen. Indikasinya itu untuk nyeri dan radang pada rheumatoid arthritis, kemudian efek sampingnya ada sakit perut, mah, dan juga pusing. Kemudian risiko IO-nya untuk obat pemetrexed, di mana NSAID dapat menurunkan ekskresi dari pemetrexed. Kemudian mekanisme kerjanya menghambat enzim sikloalginase 1 dan 2 yang mengakibatkan penurunan pembentukan prekursor prostaglandin. Kemudian populasi khususnya ibu hamil kategori C, ibu menyusui didistribusikan dalam susu, pediatrik keamanan dan kemajurannya belum ditetapkan pada anak di bawah usia 2 tahun, pasien gangguan hati disarankan jika dosis tinggi diperlukan, pasien gangguan ginjal penggunaan tidak dianjurkan pada pasien gangguan ginjal sedang sampai berat. Kemudian yang kedua ada obat ketorolac, indikasinya untuk anti nyeri, di mana untuk efek samping obatnya itu ada pusing, gatal, dan juga ngantuk dan juga diare. Risiko-nya ada obat kortikosteroid, di mana kemungkinan efek adiktif pada penundaan penyembuhan luka. Kemudian ada mekanisme kerjanya obat COX-1 dan juga COX-2, COX-1, COX-2, populasi khususnya ibu hamil kategori C, ibu menyusui kategori ibu menyusui kategori ibu menyusui penggunaan tidak dianjurkan, pediatrik keamanan dan kemanjurannya belum ditetapkan pada anak di usia 18 tahun, geriatrik tampak toleransi efek samping yang kurang baik pasien. Kemudian ada pasien kemudian pasien gangguan hati dipantau dengan cermat, pasien gangguan ginjal penggunaan tidak dianjurkan, pasien gangguan ginjal lanjut. Kemudian ada celecoxib, indikasinya buat menghilangkan gejala dan tanda-tanda osteoartritis dan artritis reumatoid pada usia dewasa. Efek sampingnya ada artaglia, kemudian ada diare, muntah, dan juga ada batuk. Kemudian risiko interaksi obatnya ada potensi interaksi farmakokinetik, peningkatan konsentrasi celecoxib plasma dengan obat yang menghambat CP29. Kemudian mekanisme kerjanya menghambat sintesis prostaglandin dengan cara mengurangi aktivitas enzim siklooksigenase 2 atau COX-2. Kemudian populasi khususnya ibu hamil kategori C, ibu menyusui tidak diketahui apakah dispirkan ke dalam ASI atau tidak, pediatrik, keamanan dan kemajurannya belum ditetapkan pada anak di usia di bawah Celecoxib itu 2-17 tahun, geriatrik itu kemanjuran serupa pada orang dewasa muda, pasien gangguan hati itu penggunaan tidak dianjurkan pasien dengan gangguan hati yang parah, pasien gangguan ginjal gunakan dengan hati-hati. Kemudian lanjut ada colchicine. Colchicine itu tuh indikasinya untuk gout akut, kemudian efek sampingnya itu ada mual, muntah, nyeri pada perut, terus interaksi obatnya ada obat azitromisin di mana dapat meningkatkan konsentrasi plasma-colchicine, dan juga ada clarithromycin, penurunan metabolisme dan peningkatan konsentrasi plasma-colchicine. Kemudian lanjut ada mekanisme kerjanya itu tuh mekanismenya colchicine itu mengganggu fungsi sitoskeletal dengan menghambat polimerase beta tubulin di mikrotubulus. Kemudian populasi khususnya ibu hamil kategori C, ibu menyusui disebutkan dalam ASI, pediatrik, keamanan kemajurannya tidak ditetapkan. Kemudian geriatrik, pilih dosis yang sesuai dengan Kemudian pasien gangguan ginjal gunakan dengan hati-hati dan penyusuan dosis sangat diperlukan. Allopurinol itu untuk antihiperursemia, efek sampingnya itu ada diare, sakit kepala, mengantuk, ruam. Kemudian interaksi obatnya ada obat pyrazinamide di mana ada potensi meningkatkan konsentrasi serum urat, kemudian mekanisme kerjanya allopurinol dan metabolik. Allopurinol itu tuh menghambat statin oksidase, penghambatan oksidase dengan menghambat konversi oksipurin
menjadi asam urat yang mengakibatkan penurunan konsentrasi asam urat serum dan urin. Kemudian populasi khususnya itu tuh ibu hamil kategori C, ibu menyusui didistribusikan ke dalam susu, terus dalam susu, terus pediatrik jarang diindikasikan pada anak-anak di bawah usia 18 tahun kecuali mengalami hiperuremia. Kemudian juga pasien gangguan ginjal dan hati itu tuh gunakan dengan hati-hati, penyesuaian dosis sangat diperlukan. Lanjut, kemudian ada febuxostat, indikasinya antihiperuremia. Efek sampingnya tuh ada mual, antragil sama ruam, resiko ionya ada teopilin, penghambatan metabolisme teopilin, kemungkinan ada peningkatan efek toksik. Kemudian mekanisme kerjanya itu menghambat enzim santin oksidase, di mana enzim ini mengkatalis konversi hiposantin menjadi santin dan kasantin menjadi asam urat. Kemudian populasi khususnya ibu hamil kategori C mesti gunakan dengan hati-hati. Pediatrik aman dan kemanjurannya belum ditetapkan pada anak di usia di bawah 18 tahun. Geriatrik ini penyesuaian dosis berdasarkan usia tidak diperlukan. Kemudian ada pasien dengan gangguan hati dan ginjal, itu penyesuaian dosis juga tidak diperlukan. Kemudian ada probenasid. Probenasid itu tuh untuk profilaksis GOUT. Efek sampingnya itu gangguan saluran cerna, sering buang air kecil, sakit kepala. Interaksi obatnya pyrazinamid melawan aksi, uricostic, dan probenasid. Kemudian juga ada potensi peningkatan konsentrasi serum urat. Mekanisme kerjanya secara kompetitif menghambat reabsorpsi asam urat pada tubulus proksimal. Kemudian populasi khususnya ibu hamil kategori C, ibu menyusui, diperlukan perhatian pada ibu menyusui jika menggunakan probenasid. Kemudian juga geriatrik, lakukan penyesuaian dosis jika diperlukan. Pasien gangguan ginjal, peningkatan dosis mungkin diperlukan. Selanjutnya ada tramadol. Tramadol itu tuh nyeri, indikasinya untuk nyeri dan radang pada neuromatoid arthritis. Kemudian efek sampingnya sembelit, mual, vertigo, sakit kepala. Kemudian juga interaksi obatnya ada quinidin. Quinidin dapat meningkatkan konsentrasi tramadol dengan menurunkan konsentrasi M1 dan dapat meningkatkan risiko efek samping. Selanjutnya mekanisme kerjanya tuh tadi ini tramadol. Tramadol itu bertindak sebagai agonis opiat sama menghambat reuptake norepinephrine dan juga serotonin. Kemudian populasi khususnya ibu hamil kategori C, ibu laktasi, didistribusikan melalui susu ASI, tapi tidak direkomendasikan. Kemudian ada pediatrik, keamanan dan kemanjurannya belum ditetapkan pada anak usia di bawah 16 tahun, dan juga geriatriknya gunakan dengan hati-hati. Kemudian pasien gangguan hatinya itu tuh metabolismenya berkurang pada pasien sirosis lanjut. Kemudian ada capsaicin topikal. Capsaicin topikal itu tuh untuk osteoartritis, efek sampingnya eritema, batuk nyeri, kemudian risikonya siklovir, metabolisme siklovir dapat ditingkatkan bila dikombinasikan dengan capsaicin. Kemudian mekanisme kerjanya agonis vaniloid, satu potensial reseptor, kemudian aplikasi topikalnya itu menyebabkan stimulasi pada tadi yang TRPV1 awal yang dapat menyebabkan rasa sakit. Kemudian populasi khususnya kategori B, terus ibu laktasi tidak diketahui apakah disebutkan dalam ASI atau tidak. Kemudian juga ada hyaluronic acid, itu tuh osteoartritis, indikasinya efek sampingnya tuh artaglia, meningkatkan tekanan darah, dan juga ada pembekakan, dan juga ada risiko ionya, dan tidak diketahui interkasnya dengan obat lain. Selanjutnya pengikatan mekanisme kerjanya tuh pengikatan reseptor asam hyaluronat. Terus populasi khususnya ibu hamil tidak ada studi kontrol yang memadai baik pada ibu
wanita hamil, kemudian di ibu menyusui tidak diketahui apakah didistribusikan ke dalam ASI atau tidak. Kemudian terakhir ada triamcinolone, itu tuh untuk osteoartritis, efek sampingnya pengembakan sendi, batuk, sinusitis. Interaksi obatnya untuk antikoagulan, potensi efek antikoagulannya yang diubah, kemudian glukokortikoid dapat meningkatkan konsentrasi glukosa darah. Mekanisme kerjanya mengurangi peradangan dengan menstabilkan membran lisosom leukosit dan juga mencegah pelepasan hidrolase asam destruktif. Selanjutnya, populasi khususnya ibu hamil kategori C, pediatrik, keamanan dan kemanjurannya tidak ditetapkan pada anak di bawah 6 tahun, kemudian geriatrik serupa, respon serupa dengan yang terjadi pada orang dewasa yang lebih